Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam suasana ibadah Ramadan, dan kita masih ada dalam nuansa puasa tentunya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan yang pertama yaitu ketika nanti selepas Ramadan bisa kembali merasakan makan minum di pagi, di siang, dan di sore harinya, yaitu kembali bisa berbuka kapan saja, dimulai dengan adanya Idul Fitri. Namanya Id, ya, itu kembali terulangi Al-Fitr, yaitu berbuka. Sudah nggak ada puasa lagi. Ini kegembiraan yang pertama. Adapun kegembiraan kedua yaitu farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kegembiraan ketika nanti orang-orang beriman itu yang di dunia puasa kelak di akhirat mendapatkan kenikmatan surga, yaitu bisa melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Maka selagi kita hari ini berupaya untuk menjalankan kewajiban siam dan ketentuan-ketentuan yang menyertainya, lapar iya, haus jelas. Tapi kalau kita niatkan dengan iman, dengan jalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menggantikannya nanti kelak di surga. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya fikih puasanya itu saya rasa cukup lah ya untuk mengawal ibadah puasa. Mungkin nanti kalau ada kasus, ada pertanyaan dari rekan-rekan, ya silakan ditanyakan. Karena ini bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, kami turunkan apa itu? Turunkan Al-Quran. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Malam apa itu? Tafsirnya sepakat, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, cuma kita ini kan berusaha belajar, mengilmui, mengamalkan itu betul-betul sesuai dengan kandungannya, sehingga ibadah kita kualitasnya membaik, ilmu kita juga semakin baik. Jadi beribadah itu jangan pakai konsep al-ilmu nurun. Ilmu nurun, bukan nurun cahaya, bukan nurun turun temurun. Ya, jarene jog biyen, ya, dulu pokoknya seperti ini kok. Ya,
saya dapat turunan dari orang tua, turunan dari simbah. Sehingga ada beberapa nuansa ibadah itu yang hoak, meskipun itu dirasa benar. Contohnya dalam kasus ini, di mana setiap para ulama sejarah atau sirah Nabi Muhammad SAW, mau kitab apapun itu, kitab zaman bahla, sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, itu kalau bicara tanggal 17 Ramadan misalnya, itu isinya yaitu peristiwa Ramadan pertama Rasul SAW, tapi dalam ranah pertempuran jihad, yaitu perang Badar. Itu kitab-kitab ulama klasik itu seperti itu. 17 Ramadan perang Badar. Perang Badar kapan? 17 Ramadan. Sengitnya kapan? 17 Ramadan. Itu awal puasa, awal Ramadan Rasul bersama sahabat, dan menjadi awal kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dikatakan disepakati oleh para ulama. Nah, terkadang karena kita ini bicaranya, namanya bicara sejarah itu kan harusnya kan ada dua memang, model praduga sama fakta. Ya, fakta itu berarti harus dibangun di atas apa atau siapa, kapan, di mana, mengapa, ya kan? Atau untuk apa? Itu yang namanya fakta. Kalau tidak bisa menjawab ini semuanya, itu mesti praduga. Bisa-bisa ya hoak tadi. Wong sampai ada kok sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita ini, yang masih meyakini Rasulullah SAW hayyan ila yaumina hadza. Hidup, bukan hidup di alam barzah ya, bukan alam kubur ya. Hidup sebagaimana hidup kita ini di dunia sampai detik ini. Ya. Kan ada cerita ini, ada jamaah umroh Ramadan lagi. Itu kan pahalanya besar sekali, kayak haji bareng Rasul. Ketika sudah selesai umroh, ziarah ke Madinah, pimpinannya ini ketika sudah berada di depan Masjid Nabawi, raut mukanya beda. Kemudian balik ke jamaah, pun monggo jamaah kita balik saja ke hotel. Jamaah penasaran, loh kok gak jadi ke Masjid Nabawi? Rasulullah sedang gak ada di Madinah. Waduh, namanya jamaah yang melu-melu tok, Mas. Ya, Rasulullah sedang tidak ada di Madinah. Berarti kita gak perlu ke sini. Masya Allah. Tapi dipercaya itu. Nah, ini kan jelas berdusta, bahkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dipreteli faktanya nggak bakal ketemu. Ya, termasuk yang kami sebutkan tadi, 17 Ramadan, ketika dari turun temurun kita mengenalnya dengan nuzulul Quran, bahkan dengan ritual-ritualnya. Nah, padahal Quran turun itu kapannya Allah sudah menerangkan tadi kan, kapan? Malam Lailatul Qadar. Dan Rasul kemudian menjelaskan kapan tuh malam Lailatul Qadar, iltamisuha, golekno, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di 10 akhir dari Ramadan. 17 masuk apa enggak itu? Enggak masuk. Karena masih pertengahan. Ini kalau bicara faktanya kan jadinya ada dalil Quran, ada dalil hadis. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendambahkan lagi kemuliaan hari Senin. Kata Nabi, hari Senin itu adalah yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu. Hari aku dilahirkan, hari aku diutus.
dilantik jadi apa? Nabi. Kapan? Ketika malaikat Jibril menemui beliau di gua Hira. Lebih lengkap lagi kan berarti 10 akhir Ramadan. Berarti harinya hari Senin. Sudah. Ulama hari ini sudah punya ilmu ya untuk mengcompare itu 14 abad yang lalu. Kalau hari ini tahun berapa? 1443. Ya, berarti 14 lebih abad yang lalu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari Senin Ramadan akhir itu kapan saja. Maka ini pendapat yang kemudian ditulis oleh seorang ahli sirah Nabi abad ini, yaitu Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqum Mahtum. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka diterangkan hari Senin di masa itu ya, yang mana itu adalah kemungkinan Allah turunkan Al-Qur'an dengan mengutus Jibril menemui Rasul membawakan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah Senin tanggal 21 Ramadan. Kalau ternyata bukan Senin tanggal 21, ya berarti karek mundur pitung dino sebelumnya. Tanggal berapa? 14. Kalau nggak cocok dengan Senin tanggal 14, berarti mundur 7 hari sebelumnya, tanggal 7. Iya kan? Kalaupun nggak cocok dengan tanggal 21 tadi, maju 7 hari berikutnya, berarti tanggal 28. Itu hari-hari Senin secara ilmu astronomi yang sudah kedeteksi hari ini. Berarti Seninnya lara tanggal 7, 14, selikur, 28. Berarti itu kemungkinan Al-Quran turunnya kan. Kalau hari Senin, kalau ternyata di 10 akhir Ramadan ya antara 21 atau 28. Maka para ulama berselisihnya itu cuma harian saja. Kalau enggak 21 ya 20, kalau enggak 22. Perbedaannya cuma di situ. Enggak ada kemudian yang 17. Meskipun ada sebagian ulama yang dalam kitab-kitab klasiknya seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu tanggal 17 Ramadan, tapi pendapat ini sudah digugurkan dengan adanya fakta-fakta tadi, sehingga pendapat Imam Ibnu Katsir dalam hal ini bisa kita katakan expired atau tidak bisa kita jadikan hujjah. Oleh karena itu kita bangga Al-Quran ada di sisi kita sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, maslahat bagi kita. Semua ilmu ada di dalamnya. Terlebih di bulan Ramadan, kita bangga Al-Quran di sisi kita. Cuma bangganya itu dengan kita ngaji, mengilmui, mengamalkan. Ora kok ritual setahun pokoknya 17 Ramadan ya, ikut menyemarakkan pancen sing digoleki akhir ujung-ujungnya yo jaburane sing paling akeh. Lah kuwi masalahnya. Ya, jadi bukan kandungan Qur'annya. Ya, bukan mengkhatamkan Al-Qur'an sendiri-sendiri bukan. Tapi ya karena ramenya itu. Karena kemuliaan Al-Quran kita bisa mengkhatamkannya di bulan Ramadan, itu bukan model rombongan mas, tapi sendiri. Silahkan bareng-bareng, tapi ngaji sendiri itu gak apa-apa ya, dibandingkan aku juz 1 sampai juz 2 sampai juz 3 ya, engko ketemu 3 dina wis khatam, alhamdulillah khatam. Lho khatame rombongan kok ya, bukan sendiri. Tapi kalau dalam tahap belajar bareng-bareng nggak masalah. Nah, oleh karena itu, karena Al-Quran adalah karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, sudah nggak bisa dinafikan lagi. Maka tentunya di pagi hari selama bulan Ramadan ya kita berusaha kajiannya itu mengambil kandungan yang ada di dalam Al-Quran supaya berkah.
Ya, kita tidak meninggalkan Al-Qur'an, kita pun bisa menambah ilmu dari kandungan tafsir para ulama. Hari ini ya melanjutkan dari pembahasan kita, yaitu kalau tadi saya muqaddimai dengan besok di surga berjumpa dengan Allah bagi orang-orang yang berpuasa, dan di surga itu ada menu makanan yang itu diidam-idamkan, bahkan digandrungi, pengen terus merasakannya. Itu ada di dalam surat Al-Waqiah, di mana di situ ada buah-buahan tinggal milih, wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Kemudian ayat selanjutnya, walahmi thairim mimma yashtahun. Selain buah-buahan tinggal pilih, semuanya ada. Di surga itu juga ada menu yang diidam-idamkan penghuninya, yaitu daging burung. Ya, jadi daging burung itu termasuk menu andalan besok penghuni surga. Yashtahun itu terus pengen ngerasa nih. Sekali dirasakan nikmat, dua kali dirasakan tambah nikmat. Itu bedanya makanan di dunia, pengen sepiring nambah wis kemelekaran, nambah wis ya koyok-koyoke waleh. Tapi kalau di surga enggak. Ya, satu piring nikmat, dua piring tambah nikmat, tiga piring tambah nikmat, dan seterusnya. Maka insya Allah ya pagi hari ini kita belajar permanuan, ya kan, yang terkait dengan burung, tapi yang ada dalam Al-Quran. Jadi burung itu di dalam Al-Quran tidak pernah disebut keburukannya. Semua burung ada kebaikannya. Masya Allah ya. Bahkan ada juga yang menyebut burung itu muallimun nas khaira. Gurunya manusia dalam kebaikan itu burung. Ya. Gurunya manusia itu burung. Kok bisa? Ceritanya yaitu anaknya Nabi Adam. Kalau dalam riwayat Israiliyat ada yang dikasih nama Habil, ada yang dikasih nama Qabil. Keduanya ada pertikaian saudara, sampai akhirnya Qabil membunuh saudaranya Habil. Meninggal dunia Habil. Tapi ternyata bukannya Qabil puas sudah bisa menguasai adiknya dengan membunuhnya, tapi ternyata dia malah stres. Bingung. Adikku sudah aku bunuh, adikku dalam kondisi mati, jur arta apakno iki terus. Bingung. Gimana selanjutnya ini? Kalau sudah mati ini terus diapakno? Maka kemudian faba'atsallahu ghuraba, Allah kirimkan 2 ekor gagak. Yang ternyata 1 ekor gagaknya itu juga mati. Wa yahrutsunal ardha, kemudian gagak yang hidup mematuk-matuk tanah, dangiri lemah itu dengan paruhnya. Ya, kayak dipaculi, didangiri sampai cukup lubangnya, kemudian dia kuburkan dulur gagaknya itu. Maka dengan melihat pemandangan tersebut, Qabil langsung tersadarkan, langsung dapat inspirasi. Oh, apa Habil tak ngonokne wae ya. Maka akhirnya saudaranya yang meninggal Habil pun sama Qabil akhirnya dikuburkan. Ini penguburan pertama manusia di muka bumi. Sing ngajari sapa? Manuk, Mas. Gagak. Ya, Masya Allah. Sebelum ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP urung enek, Mas. Manuk wis dadi guru. Ya kan? Jadi gurunya manusia itu burung. Dan itu pun mengajarkan kebaikan. Apa? Menguburkan jenazah. Ini contoh yang pertama.
Contoh yang kedua yaitu dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi ketika Abraha sudah niat untuk menghancurkan Ka'bah, masyarakat sudah angkat tangan, ya, Abdul Muthalib selaku pemimpin sudah nggak bisa, kekuatannya ya nggak bakal bisa mengalahkan, prajuritnya kurang, macam-macam, makanya berserah dirinya kepada Allah, maka Allah menurunkan tayran ababil, yaitu segerombolan banyak burung-burung. Jadi ababil itu bukan nama jenis burung ya, kaya dhewe lovebird, kenari, bukan ya, burung ababil bukan. Ababil itu artinya rombongan yang banyak ya. Yang mana Allah tugaskan untuk membela rumahnya yang suci di muka bumi, yaitu Al-Ka'bah ya, Baitullah, Ka'bah musyarrafah. Di saat manusia sudah nggak ada kemampuan, maka Allah kirimkan apa? Burung, dengan membawa batu-batu atau kerikil-kerikil dari neraka untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Baik apa enggak burungnya? Baik. Nah, yang ketiga, kita akan baca sekaligus ayatnya. Ini spesial hari ini, yaitu burung di zaman Nabi Sulaiman, yaitu hudhud. Ini ada di dalam Quran surat An-Naml dari ayat 20 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya di dalam Al-Qur'an, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Jadi Nabi Sulaiman kelangan hudhud, tidak menemukan hudhud. Lah kok bisa? Padahal hudhud termasuk prajurit Sulaiman alaihi salam dari jenis burung. Lah ini ada dua tafsiran. Ada di dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi, ada di dalam kitab tafsirnya Imam Al-Baghawi. Kenapa Nabi Sulaiman kok tidak menemukan hudhud? Tafsir yang pertama, yaitu dalam perjalanannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jalan, kita sudah bahas ya, Nabi Sulaiman kendaraannya apa? Angin. Ya, wasakhkhara lana rih. Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman apa? Angin. Ya, jadi ronor ini pakai angin, Pak. Masya Allah. Ya, anginnya sudah ketemu, tapi kan masih butuh atap untuk memayungi dari panas. Apalagi di musim panas di padang pasir. Meskipun pakai angin kan panasan. Maka yang memayungi Nabi Sulaiman ketika berkendaraan angin itu adalah para burung. Ya, burung sing dadi payungi, Mas. Masya Allah. Kendaraan opo gitu terus ya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan, biasanya dinaungi oleh burung-burung. Lah kok hari ini Nabi Sulaiman merasakan kepanasan. Basa ngono ndangak jebule ada jenis burung yang enggak memayungi beliau, yaitu hudhud. Wah, iki hudhud neng ndi? Ya, wah iki kuduke jadwal tugas kok gak ono. Nah, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yaitu dalam perjalanannya Nabi Sulaiman menyebarkan agama Allah ini, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, yaitu dengan jihad fisabilillah. Nabi Sulaiman itu juga jihad. Nah, faktor terpenting jihad yaitu diantaranya masalah air. Ya toh? Orang jihad perjalanan jauh, bahkan bisa perang nantinya, itu air termasuk perkara yang paling krusial. Dan burung hudhud termasuk salah satu jenis hewan yang paling tahu
sumber mata air di dalam tanah. Dari atas mereka terbang, tapi mereka punya skill untuk menunjukkan kepada manusia di situ letaknya sumber mata air. Nah, ini ilmu sapa sing kuliahe nganu Mas. Ya, pengairan, ya, tata kota. Ya ini dikaji Mas. Mbok menawa ketemu konsepnya. Ya, di situ ada sumber mata air, ya, ditemukan dengan bantuan hudhud. Wah, ini ilmu baru ini. Maka Nabi Sulaiman butuh itu. Maka dalam perjalanan jihadnya kemudian dibutuhkan air, ya, dibutuhkan sumber mata air, dan Nabi Sulaiman mencari hudhud, kok enggak ada. Ya, ternyata memang tidak ada membersamai Nabi Sulaiman. Maka ketemu ayatnya tadi, wa tafaqqada Sulaiman. Nabi Sulaiman pun, ya, tidak menemukan hudhud. Maka la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la atbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Maka kata Nabi Sulaiman, ini Nabi Sulaiman dalam kondisi marah akhirnya. Kalau sampai hudhud datang tidak membawa alasan yang bisa diterima, maka la u'adzibannahu, aku pasti menghukumnya dengan hukuman yang berat. Au la'at bahannahu, tak beleh sisan goreng jadi pecel. Enak jadi. Sampai seperti itu Nabi Sulaiman, ya. Kalau sampai datang enggak membawa berita yang masuk akal atau alasan udzur yang bisa diterima, maka akan aku hukum seberat-beratnya, bahkan aku sembelih. Nah itu. Kemudian famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'im binaba'i yaqin. Tidak berselang lama ternyata hudhud pun datang sambil berkata gini, wahai Sulaiman, aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Masya Allah. Ini bukan kemaki Mas. Ini ada pelajaran berharga. Nabi Sulaiman itu raja, wis pol-polane raja, Mas. Wis nabi, raja bener. Abdullah ibnu Abbas menyampaikan, mulukud dunya arba'. Raja dunya itu ana papat. Muslimani wa kafiran. Dua muslim, duanya kafir. Yang muslim siapa? Nomor pertama jelas Nabi Sulaiman. Yang kedua adalah Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain. Adapun yang kafir, ya, yang kafir yang pertama adalah Namrud, yang kedua adalah Bukhtun Nasr atau biasa dikenal dengan Nebukadnezar. Ini malah ngungguli Fir'aun itu kebesarannya. Nah ini, jadi Nabi Sulaiman itu kerajaannya Masya Allah, wilayahnya Masya Allah. Tapi ternyata Nabi Sulaiman Allah tutupi untuk tidak mengenal wilayah Sabah. Aneh toh? Raja sampai mana-mana wilayahnya. Ya, itu tapi nggak tahu wilayah Sabah itu nggak tahu. Ini menunjukkan kalau yang namanya pengetahuan perkara gaib hanya Allah yang memilikinya. Ya, Nabi Sulaiman yang raja seperti itu nggak tahu Mas. Jinnya aja juga nggak tahu. Kadang kan punya prajurit jin. Ya, jadi kalau Allah sudah ngasih tutupan, menutupi, sudah nggak tahu. Untuk menunjukkan bahwa satu-satunya zat yang maha mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub contohnya. Nabi Yakub itu orang yang paling soleh di zamannya, dan semua ilmu Allah berikan, termasuk ilmu menafsirkan mimpi. Mimpine wong loh ditafsir nih Mas. Nabi Yakub, saya bermimpi ini. Tafsirnya apa? Dijelaskan.
Nabi Yakub, saya berjalan di wilayah ini, kayaknya apa tafsirnya dijelaskan. Semua ilmu dimiliki. Lah ketemu anake hilang lo gak roh. Ya, Nabi Yusuf hilang darinya 80 tahun, itu Nabi Yakub gak tahu sama sekali. Kenapa? Karena Allah tutupi untuk itu. Allah bukakan ilmu-ilmu yang lain, tapi di mana anaknya, di mana Yusuf berada, sampai Nabi Yusuf nyebrang ke Mesir pun Nabi Yakub nggak tahu sama sekali. Ini untuk menambah keyakinan kita bahwa tidak ada orang yang tahu perkara ghaib. Kalau ada itu pasti pembohong. Kalau ada yaitu ada kaitannya dengan peramal, dukun. Itu orang-orang yang sangat erat kaitannya dengan kemusyrikan atau perilaku-perilaku kesyirikan. Nah, makanya Hudhud sampai bilang gitu. Aku membawa berita besar yang mana kamu tidak tahu, saya yang tahu. Karena saya baru ketemu negeri yang bernama negeri Saba. Nah, Hudhud lagi menambahkan ceritanya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum ba'utiyat min kulli syai'in walaha arsun 'azim. Aku menemukan di negeri itu perempuan yang mimpin. Hudhud itu kaget. Ya, Hudhud itu aneh. Karena dari dulu fitrahnya kepemimpinan tertinggi ada di mana? Laki-laki. Lagi kok ada wanita mimpin? Ini sudah aneh. Makanya dikabarkan kepada Nabi Sulaiman. Ada perempuan, tapi perempuan yang jadi ratu. Ratu Saba, Bilqis. Kemudian diterangkan oleh Hudhud yang mana kekuasaannya, kemegahannya, kemewahannya adalah dia memiliki arsun azim, singgasana yang begitu besar. Yang namanya raja dari dulu sampai hari ini, bahkan di Quran itu dipotretnya kemegahan dan kemewahan, kedigdayaannya dari mana? Singgasananya, Mas. Maka nggak usah kaget ketika Allah mendeskripsikan sendiri, ya, kekuasaannya, keagungannya dalam Al-Quran 7 ayat. Allah berfirman yastawi 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Itu untuk menunjukkan kesombongan Allah, dan Allah berhak sombong. Karena Allah punya asma al-mutakabbir. Ya, kalau kita sombong yuk lagi gak wangun blas. Lihat ketika raja dunia saja ketika dideskripsikan, ya, termasuk profilnya yaitu singgasananya yang besar. Lah apalagi Allah, raja di raja. Ya, penguasa langit seisinya, bumi seisinya. Jadi ketika Allah sudah menyampaikan Allah bersemayam di atas arsy, kita tinggal ngimani. Gak usah dipelintir-pelintir. Oh, Allah berarti bertempat. Ya, itu bukan arsy Allah bersemayam tapi menguasai. Ya, dan lain seterusnya. Nah, ini malah yang mikir sebagaimana otak makhluk. Ya. Allah turun ke langit dunia setiap malamnya, itu Rasul yang menyampaikan, hadisnya Bukhari Muslim. Kita tinggal mengimani. Gak usah dipikir, oh berarti sepertigane neng Maluku jam yahmene, engko ya ketemu neng Makassar jam yahmene, kena neng Solo jam yahmene sepertiga malamnya, Aceh jam yahmene, mosok kuwabe ditemoni Allah Subhanahu wa taala langit dunianya, arsnya kosong no. Nah, ini mikir kita Mas, sing akalnya cupet. Ya, nggak bisa kita pikir sebagaimana pikiran akal kita. Tapi kita harus mensupport dalil dengan cara apa? Mengimani. Allah sudah mendeskripsikan bahwa Dia adalah zat yang punya arsy bersemayam di atasnya dengan kursi-kursinya, malaikat-malaikat yang nyunggi kursi dan arsy. Itu salah satu ikon raja memang. Hudhud aja menceritakan Bilqis singgasananya, arsyun azim. Dan arsy-nya itu ditafsirkan
panjangnya singgasananya Bilqis itu panjangnya arba'ina dhira'an, 40 hasta, berarti 20 meter. Tingginya salatina dhira'an, 30 dhira' hasta, berarti kurang lebih 15 meter. Coba sampean pernah nemok nih singgasana raja dawane 20 meter, dhuwure 15 meter. Belum selesai, semuanya itu total emas. Nah itu emas semuanya. Dan itu nyata. Tapi Hudhud kemudian menghabarkan wajadtuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi aku menemukan melihat ratunya sama rakyatnya bukan nyembah Allah tapi malah nyembah matahari. Ya, jadi hewan itu dengan instingnya tahu Mas, iki gak bener. Ya. Kenapa? Karena hewan tidak ada yang kafir. Hewan semuanya bertauhid itu, tahu Allah. Bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah. Sing kebacut iki menungso ya menjadikan hewan-hewan itu malah sebagiannya jadi sesembahan selain Allah. Lah itu malah kebacut. Hewannya loh, mana ada hewan yang melakukan kesyirikan? Enggak ada, Mas. Ya, hewan itu zikir kepada Allah. Maka ketika melihat ada masyarakat, lu kok nyembah srengenge? Lah wong yang menciptakan matahari jane Allah, malah nyembahnya matahari. Aneh, Mas. Maka dikabarkan itu kepada Nabi Sulaiman. Ya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman menerima berita ini dan memberikan perintah, sudah, idhab bi kitabi hadza. Pergilah kamu ke negeri Sabak yang kamu ceritakan dengan suratku ini. Yang mana nanti ternyata isi suratnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya ini surat datang dari Sulaiman dan berucaplah atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi burung Hudhud dalam kisah ini membawa risalah dakwah. Membawa risalah dakwah untuk mendakwai masyarakat Sabak untuk mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik apa enggak ini? Baik. Ya, ini termasuk ya kisah burung dalam Al-Qur'an dan dipotretnya kebaikan lagi. Dan yang terakhir yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ketawakalannya kita. Rasul bersabda, dan ini juga muttafaqun alaihi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair yahdu himasa wa yaruhu bitana." Kalau kamu, kata Rasul, kalau kalian punya karakter tawakal yang bagus, tawakal yang hakiki, sebagaimana ketawakalannya burung, yang mana burung itu tawakalnya yaitu dengan cara mereka pergi dari sarangnya di pagi hari, kondisi perut kosong. Lah kok tiba-tiba pulang ke sarangnya sore hari, perutnya kenyang, bahkan bisa ngeloloi anak-anak yang di sarang itu makanan. Nah ini burung diibaratkan sebagai karakter ketawakalan, Mas. Ya, ketawakalan kita ini diminta seperti kayak burung gitu. Bagaimana? Ikhtiar dulu, Mas. Ya, ikhtiar. Berusaha dulu. Bagaimana? Keluar rumah contohnya. Hari ini kita keluar rumah untuk mengais nafkah, mengambil rezeki yang Allah tebar di muka bumi ini. Seperti hanya burung. Jadi nggak ada istilah berpangku tangan tuh nggak ada. Ya, burung aja disuruh ikhtiar. Ya, dan Allah tidak sebutkan itu burung rezekimu mesti neng sawah iki. Ya, mesti di titik koordinat gini. Nggak ada Google Map manuk gak ono. Mereka mencari dulu, muter ketemu situ. Ya.
sampai nantinya pulang dalam kondisi Allah sudah berikan rezeki kenyang. Nah, kita ini diminta untuk usaha dulu. Nggak mungkin Allah kenyangkan kita sebelum ada usaha. Beda ceritanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi rasul-rasul yang lainnya. Ketika dalam kondisi susah, nggak punya makanan, lapar, Allah berikan tanda kenabiannya, diantaranya Allah kenyangkan tiba-tiba. Itu nabi, mukjizat. Lah kita nggak mungkin. Ya, sudah ibadah saja, warek-warek. Ya, nggak mungkin itu. Bahkan ada penjelasan dari kitab Tauhid itu. Orang kok beribadah saja, kemudian tiba-tiba ada tetangganya yang ngasih makan, rantangan umpamanya, di depan rumahnya. Assalamualaikum mas, ini ada makanan ya untuk sampean. Orangnya ini langsung seneng. Alhamdulillah. Ya, akhirnya dengan ibadah datang sendiri makanan. Kata para ulama, makanan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dia kudu ngadeg saka ibadahe, melaku buka lawang, jupuk rantange, baru kemudian dia makan. Usaha apa enggak itu? Usaha. Coba lah dinengne yo wis Mas ning ngarep lawang wae, meneng wae. Salat tok, ngaji tok, wareg ora. Jadi berjalannya untuk jupuk rantang, usaha apa enggak itu? Usaha. Jadi enggak mungkin ya, yang namanya tawakal itu hanya berpasrah diri, tapi harus ada ikhtiar. Ya, enggak mungkin kita bisa langsung hebat kalau enggak mungkin ada ikhtiarnya, ada usaha, ada upgrade-nya, ada tambah semangatnya. Baru kemudian kalau sudah ada usaha, ya, ada jerih payahnya, baru kemudian jangan sampai lupa untuk doa. Ini ikhtiar selanjutnya. Baru ini disebutkan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memperluas Islam ini sampai di belahan bumi Jazirah Arab. Salah satunya dengan perang. Usaha apa enggak itu? Usaha. Dakwah tidak diterima, diajak perdamaian saja. Yang penting kalian mau menerima Islam, ya, tetap tidak mau, menolak, bahkan membangkang, ya sudah, ujung-ujungnya akhirnya apa? Diperangi. Ada usaha. Lah, burung memberikan konsep ini kepada kita supaya kita ini senantiasa punya jiwa ketawakalan. Ya, dan tawakal itu ibarat satu keping mata uang. Ya, yang satunya adalah, kan biasanya ada gambarnya itu, ongko duite mbek gambar. Nah, dua itu atas bawah atau kanan kiri itu, yang satunya adalah usaha, yang sebelahnya adalah doa. Jadi ini ya kisah serta hikmah dalam Al-Quran dan satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kebaikan burung yang terpotret di dalam kalamullah. Demikian rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada sisa waktu, kami buka sesi untuk tanya jawab. Monggo, silakan. Ada pertanyaan titipan mungkin boleh ditanyakan? Belum ada, masya Allah. Ada apa enggak? Ya. Poso weteng, poso pertanyaan juga. Monggo, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya sebelumnya. Minggu kemarin itu saya sempat mendengar kajian atau ceramah mengenai Lailatul Qadar. Kemudian penceramahnya menyampaikan yaitu berdasarkan hadis, mohon maaf saya hadisnya lupa. Intinya untuk Lailatul Qadar itu apabila kita tidak serius atau menseriusi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu akan nantinya akan selamanya tidak
itu apakah sahih seperti itu atau hukumnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat mungkin lebih tepatnya kita memperhatikan terkait sholat qobliyah atau ba'diyah itu harus berpindah posisi. Apakah itu hadisnya seperti apa atau hukumnya seperti apa? Itu. Terima kasih. Maksudnya berpindah posisi gimana? Jadi ketika sholat wajib itu posisinya di sini, kemudian sholat qobliyah menuju sholat tarawih itu harus berpindah posisi. Saya melihat fenomena seperti itu. Nah, hukumnya seperti apa? Iya. Baik, barakallahu fiikum. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Terkait dengan perpindahan fisik seseorang dari sholat wajib menuju sholat qobliyah atau ba'diyah, ya. Kalau habis sholat tentunya sholat ba'diyah, ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena memang ada hadisnya. Jadi jangan sampai kita ini sholat wajib dengan sholat sunnah itu posisinya persis, tidak ada jeda sama sekali. Maka ditakutkan sholat sunnahnya itu masih bagian dari sholat wajibnya, ya. Makanya kemudian Rasul SAW memberikan solusi. Apa solusinya? Tusallim, ya, umpamanya habis sholat wajib, kemudian ketemu temennya, salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pripun Mas kabare? Ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini sudah memberikan jeda. Ya, lek sholat wajib oleh ngomong apa enggak? Enggak boleh kan? Sholat sunnah juga enggak boleh ngomong. Tapi ini sudah menunjukkan berarti sudah pisah. Sholat wajib sudah selesai, buktinya sudah bisa ngomong. Nah, kemudian para ulama ini juga menurunkan turunannya. Selain ngomong bisa dengan aktivitas-aktivitas gerakan lainnya. Apa? Itu nepuk, ya kan, Mas? Assalamualaikum, assalamualaikum, atau salaman, ya, assalamualaikum, pelukan, ya, seperti itu. Itu sudah memisahkan jeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah, ya, seperti itu. Atau aktivitas ibadah yang lain. Apa aktivitas ibadahnya? Yo zikir, ngaji, mungkin wudu, ya, taklim. Lah, kalau golek uang yo renek sing disalami, ya kan? Dan dia pengen langsung sholat, ada keperluan, tapi dia tetap mau sholat sunnah, maka salah satunya dengan apa? Berpindah meskipun hanya selangkah. Itu, jadi fungsinya untuk itu, biar tidak masuk satu ritual. Ya, seperti hanya kalau di bulan Ramadan itu nyaris kalau saya diminta untuk kultum taraweh itu mesti habis taraweh. Habis witir itu baru saya kultum, meskipun jamaah wis podo bubar. Ya kan? Itu konsekuensinya. Lah kenapa tidak antara sholat isya dengan sholat taraweh? Memang sengaja untuk pelajaran kepada kaum muslimin bahwa kultum bukan bagian dari taraweh. Ojo sampai difahami taraweh gak ono kultume kurang sah, lah iki malah bahaya. Ya kan? Taraweh kok gak ono kultume kurang afdol. Lah ini malah bahaya. Di zaman Nabi gak ono kultum-kultuman, Mas. Ya, sholat taraweh aja. Makanya karena di bulan Ramadan kita bisa mengumpulkan kaum muslimin di masjid, guyub, rukun, makanya kemudian dikasih siraman rohani, diantaranya kultum. Ya, nah supaya tidak menjadikan ini, jadi seakan-akan bagaimana ibadah tarawih itu, ya kronologinya pertama sholat isya, kedua sholat ba'da isya, kemudian kultum, baru kemudian taraweh witir. Lah ini kan malah bahaya, menambahi syariat yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya pribadi, ya sholat isya, habis itu sholat sunnah,
kemudian taraweh, witir, baru kemudian kudu. Nah, terkadang ada beberapa takmir juga, wah gitu ya, bubar semua jamaahnya Ustaz. Ya, nggak ada yang mau dengarkan kudu. Ya itu memang salah satu konsekuensinya. Ya, kalau saya kan nggak pengaruh. Saya ngarep teko wong siji, wong loro, wong 50 ya ora masalah, Mas. Ya, karena kita berdakwah bukan untuk manusia. Kita berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pahalane padha sing teko loro, teko 20 padha kok. Ya kan? Nyapa dadak mikir nih, ya, akeh titike kan gitu. Tapi kalau tetap maksudnya takmirnya bagus supaya biar kumpul ya sudah, jangan dirutinkan. Diselang-seling saja. Ya, terkadang antara isya dan taraweh, terkadang habis taraweh. Gitu terus. Ya, jangan pokoknya mesti bar isya sadurunge taraweh. Itu takutnya menjadi satu ritual kesepakatan itu tadi, satu kesatuan. Tapi lek wis dicelong-celongi kan sudah orang udah lho ki terkadang kok yahmini, terkadang kok yahmini, terkadang lah itu udah menunjukkan kalau ini bukan bagian dari taraweh. Jadi itu terkait dengan tadi kenapa harus berpindah. Nah kalau nggak berpindah boleh, ya boleh asalkan kondisinya emang rengket-rengketan, sesak. Ya arep mindah nendang wong liya. Ya, maka dia tetap di posisi yang sama, tetap diperbolehkan. Ya setidaknya ya WA-an ae lho Mas. Ya kan, ngadeg WA sik bojone mamane. I love you. Ya, wis ta, sudah jeda itu sudah salat kemudian jebule salah nomor. Kemudian soal yang pertama yaitu Lailatul Qadar. Ya. Tentu ini kan dari cerita orang mengatakan ya, mbuh kuwi tenan pora kan? Kita kan enggak tahu mbuh kita bener dengernya atau salah rungen juga ya bisa jadi. Tapi intinya kalau yang disampaikan tadi bahwa orang kalau tahun ini tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Ya enggak mungkin, Mas. Ini merupakan pernyataan yang salah. Lah apa perlunya kemudian Allah turunkan Lailatul Qadar setiap tahunnya? Ya, apa perlunya Rasul menyampaikan iltamisuha golek ono? Berarti golek ono itu bukan tahun di zaman Nabi saja, tapi sampai hari ini. Maka kalau ada keyakinan bahwa Lailatul Qadar sudah enggak ada. Lailatul Qadar ya enoke zaman Nabi Muhammad tok. Wong zaman Quran medun kok. Quran saya kira enggak medun nih. Sudah total segitu 30 juz itu. Berarti sudah enggak ada Lailatul Qadar. Wah, ini parah sekali. Ini biasanya satu kesatuan dengan gak percaya jin, gak percaya kesurupan, ya, tidak percaya kejinan itu, ya, kemudian tidak percaya dengan azab kubur, biasa satu level ini. Padahal Rasul menyampaikan neritik itu Lailatul Qadar itu, sampai bagaimana beliau membangunkan keluarganya, ya, mempereratkan tali sarungnya, ya, seperti itu. Dan itu tiap tahun. Memang kalau tahun ini gagal, jangan sampai kemudian kita tahun depan tidak berusaha. Ya, karena memang susahnya di situ, Mas. 10 akhir Ramadan, H-9, H-8, H-5, H-3. Wah, Lailatul Qadar tidak mungkin turun di Pantura. Mudik maksudnya. Kan macet-macet ra mungkin Lailatul Qadar ning Pantura ra mungkin. Ya, Lailatul Qadar itu turun ketika kita bisa khusyuk di masjid. Yang perempuan mungkin di kamarnya dengan zikir, ngaji. Maka memang ini susahnya. Jangan mempersibukkan diri di akhir Ramadan. Tapi yang terjadi kan enggak. Akhir Ramadan sing rame kan malah mall. Ya, emang diskonannya gede-gedean mulai di situ kan. Pasar, macam-macam. Ya, itu memang godaan, Mas. Susah memang kita bisa iktikaf 10 hari Ramadan itu untuk di Indonesia ya, susah. Padahal disitulah mulai kepentingan untuk menceraikan dunia kita usahakan. Ya, cerai dulu lah. Atau istrinya bisa menyemangati, Pak, monggo pulau terni teng masjid Pak, lek lali dalane. Diantar itu suaminya gitu loh, masjid pun malam ini di sini. Kalau nggak bisa total ya ngalong lah setidaknya. Ya, itu yang biasa
semenjak kita sudah tersibukkan dengan dakwah, yang bisa kami lakukan ya 10 akhir Ramadan tuh ngalong gitu. Malam sampai subuh atau sampai siang nanti di masjid, baru kalau udah ada jadwal dakwah atau jadwal imam baru keluar masjid. Ya setidaknya ya meskipun ini tidak iktikaf secara sempurna, tapi jangan kemudian kita tidak pernah untuk meniatkan di sepanjang 10 akhir Ramadan dalam hal beriktikaf. Ya. Atau yang masih bujang mungkin bisa lebih total lagi itu, dari pulang kantor namanya jam berapa itu? Jam 4, setengah 5, jam 5 langsung ke masjid. Ya, sudah ke masjid terus dur sampai malam, sampai subuh, sampai waktu berangkat kerja, dari masjid ke kantor lagi. Gitu. Tapi orang pindah turu loh ya. Orang pindah turu tok nang masjid ya. Artinya diisi dengan ibadah, diisi dengan kegiatan amal-amal Ramadan yang sangat bermanfaat. Ya, jadi kalau yang dimaksud adalah hadis Rasul, faman haruma faqad haruma 'alal khair. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya apa? Tahun itu, bukan selama-lamanya. Memang eman-eman, Mas. Dan Lailatul Qadar itu tanda untuk mendapatkannya ora terus wonge langsung bercahaya, glowing, ya, bersinar-sinar. Enggak seperti itu, tapi dilihat dari perilakunya, kesehariannya. Kayak haji ya mabrur. Haji mabrur itu kan tandanya semakin hari selepas pulang haji semakin istiqomah, semakin sregep ibadahnya, tutur katanya macam-macam. Nah, itu tanda haji mabrurnya. Orang mendapatkan Lailatul Qadar sama. Ya, bisa dilihat dari apa? Dari perilakunya, semakin hari semakin baik. Ya, semakin istiqomah dan semisalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kabulkan dan Allah terima amalan-amalan Ramadan kita, dari siam, dari qiyam, taraweh, tilawah, tadarus, dan juga ta'lim kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.